perkembangannya sendiri gitu ya dari FWB. Kan itu teman ya gitu ya. Nah, mungkin dari perkembangannya itu kita disponsori luar biasa ya, AdSense di YouTube kita tuh luar biasa gitu. Meskipun dari YouTube-nya sendiri kan acuh gitu. Dan tadi ada kelompok-kelompok Itu tuh kelompok sebagian besarnya bisa dibilang mereka tuh ada yang circle-circle FWB. Itu yang pertama. Terus ada plak boy juga. Anjir. Soalnya kan ada kriteria pesmametik. Ada klasifikasi di situ, ada strata sosial. Strata sosial dari fuckboy dan fuckgirl gitu ya. Dan itu dibahas nanti, dikupas tuntas tajam omongan Tajam omongan tetangga. Luar biasa. Balik lagi barengan sama kita di sini, Imam Besar Sobat Duduk dan Sobat Lumuk. Tentunya di kursi bawah pohon dan masih tetap di Offload Coffee. Ya, fanbase terbesar. Kursi bawah pohon. Ya. Stakeholder. Ya, fundamental. Benar. Tidak afdol ketika tidak nyebat gitu ya. Karena kita mah peduli teuing lah mau sensor atau apa juga, yang penting nyebat. Karena nyebat melancarkan peredaran imajinasi hajat, bukan peredaran hajat. Peredaran buang air besar. Ngaruh. Oke, itu informasi baru buat saya sebenarnya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Dan masih tetap bergelut dengan kesepian ya. Kalau kesepian mah itu mah sudah menjadi sahabat. sahabat ya. Kalau janji ya. Ini, Bung, banyak banget kan dari sobat duduk, dari sobat lumuk juga gitu kan yang nanyain, oh Bung Eben mana sih gitu, yang masalah kita mau ngebahas soal friend benefit lah gitu kan. Lagi-lagi. Benar, menjadi tunggal. Tadi disusul kadinya nih. Iya, asli. Luar biasa. Tadi mau dikasih duit gitu. Karena dia tahu lah sini gitu kan, sponsor. Kita nggak disponsori oleh Purnami. Tidak disponsori oleh Marlboro. Tapi sponsor kita adalah Offload Kopi dan knalpot gandeng. Luar biasa. Tidak di mana-mana. Itu pasti bakalan ada tetap terus dimanapun kita berada, Bu. Pasti ada knalpot gandeng. Iya. Dan emang sudah menyatu gitu, sudah melted sama kita. Sudah menjadi backsound dari kursi bawah pohon. Selain angin-angin, justru ini ada angin-angin dari motor yang canggih. Sih sebenarnya. Tapi ya dijadikan sponsor saja lah, biar kita bisa pintar-pintar menyikapi ya. Balik lagi ke pembahasan nih. Gini deh, Bung, kan banyak banget tadi juga udah di tweet sedikit gitu kan dari sobat duduk dan sobat lumuk dimanapun kalian berada gitu loh. Banyak yang nanyain masalah talking about. Oke, sok Jar, masuk Jar. Tuh bentar nih, ada pendes fundamental ya. A few moments later. Iya, thank you Jar. Mohon. Nah, ada yang nanyain perihal masalah benefit gitu kan. Terus kita juga dari awal kita memang ada beberapa konten yang udah rampung sebetulnya ya. Kalau misalkan dari bahasan kita berdua udah rampung, dan salah satunya apa aja sih? Ada FWB, friend with benefit, terus ada fuckboy dan fuckgirl. Itu udah tentu pasti bahas. Dan yang terakhir itu adalah sayang pasangan, cinta selingkuh atau cinta selingkuhan sayang pasangan. Gimana?
Itu sih sama aja, Sama aja ya. Cuma menempatkan unggul atau. Oke. Nah, bahas yang mana dulu, Bung? Sok, ngalir aja. Mungkin kita mulai dari FWB dulu nih. Oke. Gini. Kalau misalkan masalah FWB sih kan ada beberapa tuh. Maksudnya ada beberapa tuh, dan kebetulan sih ini emang teaser aja ya. Iya. Kita teaser aja gitu. Kalau misalkan Ini pembahasan lebih lanjutnya bakal kita kupas tuntas juga setajam omongan mitoha gitu. Setajam omongan tetangga. Oke. Mungkin Nah, FWB sendiri ini, Bung. Apakah ini teh naonnya suatu budaya atau apa gitu? Ya kalau misalkan ngomongin masalah FWB sih sebetulnya kan dari FWB-nya sendiri itu tuh pengistilahan dalam suatu kegiatan atau mungkin ya lebih ke sebetulnya itu hubungan sosial. Ya hubungan sosial, tapi kan maksudnya ini mengerucut gitu kepada ya hubungan dalam asmara lah, nggak jauh kan? Nggak jauh-jauh soal itu sih, dan mencakup pria dan wanita sebenarnya, pria dan wanita, karena memang di sini ada pengerucutan dari segi benefitnya itu. Iya. Ada dan FWB itu friend with benefit ya. Friend with benefit gitu loh. Dan kita juga yakin sih sobat duduk dan sobat umuk juga tahu ya gitu kan. Tahu istilah itu, terus dan emang lagi maraknya juga. Marak juga, bahkan ada yang sampai lama, Bung, ada yang ya maksudnya sampai tahunan lah gitu, karena mungkin mereka memang nyaman di situ gitu. Berarti bukan friend with benefit gitu. Friend with butuh. Nah, butuh intinya. Butuh naon? Friend with bakat butuh. Ya. Bakat butuh. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah FWB, mungkin bisa di breakdown sedikit lah dari mungkin asal usulnya tuh dari mana sih sebenarnya FWB? Kalau misalkan kita ngomongin asal usul kan sebetulnya tidak ada satu atau dua cari referensi yang mencakup sejarah si FWB ini gitu loh, karena memang ini tuh produksi dari pengadopsian budaya sebetulnya. Pengadopsian budaya. Pengadopsian budaya gitu, dan katakanlah gini, si disebutnya apa? Jangan kegiatan, ada nggak sih istilah lain selain kegiatan? Mungkin tidak kegiatan, Bung Imah. Oke, kita sebut dengan istilah kultur aja lah ya. Kultur si FWB ini sebetulnya kan itu pengadopsian budaya kan, dari luar lah katakanlah gitu. Si FWB ini tuh di kita diadopsi yang tadinya tuh di kita sebetulnya pengistilahan yang paling cocok tuh dari zaman dulu mungkin ada, cuman bukan FWB, tapi itu lebih namanya tuh ke ya TTM ya, iya. Zaman dulu teman tapi mesra gitu. Tapi mesra kan. Temen tapi udahlah. Iya. Pep disensor lah gitu. Nah, pengadopsian ini tuh bukan teman tapi kebanyakan. Nah, dari yang awal mulanya terbentuk si FWB ini tuh kan dia pengadopsian dari luar, terus diadopsi dengan kita dengan perkembangan informasi lah. Terus asal mulanya tuh sebetulnya kulturnya dulu yang rame di beberapa, dan ini juga terbentuk dalam ya bisa dikatakan sih komunitas gitu. Ya, jadi ada circle-nya masing-masing. Ada perkembangan dari budaya TTM mungkin menjadi FWB. Jadi FWB gitu, dan asal usul ini yang tadi udah gua sampaikan bahwa ini tuh pengadopsian budaya dari luar gitu. Ya. Karena memang di kebiasaan yang asli dari kita tuh TTM itu ya. Teman-teman mesra, meskipun nantinya juga mungkin yang lebih mudanya tuh istilahnya HTS lah, hubungan antar status lah. Hubungan antar status juga kan dulu ada kan. Emang ada dan emang marak juga gitu kan. Sampai kan ada gitu di status Facebook. Iya. Nah, terus karena di sini tuh bisa dibilang gini loh, Ben. Si benefitnya ini tuh mengerucut. Ya, iya kan, udah jelas. Iya, mengerucut, dan itu udah sifatnya tuh udah jadi rahasia umum gitu loh, udah jadi rahasia umum. Dan si FWB ini tuh
mungkin bisa langsung ke perkembangan kali. Ya. Nah, dari perkembangan setelah Perkembangan dari TTM nih ke FWB, ke FWB, terus dari FWB tuh mengerucut lagi nih. mengerucut lagi Benefitnya dari apa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nanti bakalan kupas tuntas lah ya, karena emang ini informasi juga gitu loh. Nah, hal-hal yang mengerucutkan dari benefit ini tuh pertama, kalau kita misalkan ngomongin masalah keuntungan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu laki-laki dan semua laki-laki lagi tentunya. Tapi ada loh. Tapi memang ada, cuman kan maksudnya nggak semarak yang FPP yang biasanya gitu. Tapi itu lebih ke ya mungkin hubungan mereka yang dalam tanda kutip lah antara sesama itu gitu kan. Nah, pengerucutan dalam benefit ini tuh Bung, beberapa di antaranya itu ada dari segi materi, dari segi keterikatan emosional, dan meskipun itu bakalan apa sih namanya rentan untuk apa? Rentan untuk baper atau rentan untuk merasakan tertipu atau Anda dirugikan. Nah, apa ya? Rentannya di sini tuh yang paling pertama baper sih. Baper karena memang nanti juga bisa dikatakan. Terus apa sih namanya? Nanti ya kita bahas juga ada beberapa ketentuan komitmen atau dalam tanda kutip kontrak. Ada kontrak gitu. Apa sih namanya? Inskripsi kodifikasi juga memang ada. Dan itu nanti yang memang harus dienkripsi. Nanti kita bakalan kupas tuntas lah ya di konten aslinya. Ini kan cuma teaser doang gitu loh. Nah, terus dari perkembangan itu yang menjadi mengerucutkan dari katakanlah 3 fundamental di sini tuh materi, keterikatan emosional, dan kebutuhan biologis lah. Nah, itu yang di garis bawah ya gitu ya, dari benefitnya, dan itu menjadi stigma dari orang-orang juga gitu dan ya. menjadi solusi. Jadi solusi untuk Anda tidak bayar. Hey, tidak bayar untuk membeli. Jadi itu solusi pengen enak tapi nggak mau ribet gitu. Iya, dan nggak perlu biaya lebih. Gitu. Jadi penting Anda siap mental, siap iman, dan siap ini. Nah, apa sih namanya, karena ketiga hal yang jadi fundamental itu perkembangannya tuh si orang-orang ini dijadiin salah satu pilihan solusi gitu. Solusi dalam pandemi bukan juga meskipun bisa dikatakan circle ini melonjak di saat pandemi. Nah, kenapa? Kan nggak bisa ketemu. Pertama itu, terus yang kedua mungkin informasi yang pertama informasi terus yang didapatkannya gitu ya. Karena mungkin kita punya kultur latah juga gitu dan itu menjadi tren. Nah, jadi perkembangannya tuh tadi kita udah bilang dari segi transisi lalu berkembang itu jadi solusi, dan setelah menjadi solusi itu ternyata jadi tren, meskipun itu tidak dianggap solusi bagi beberapa orang atau beberapa pasangan yang menjalin komitmen di dalam hubungan FWB ini. Sebenarnya itu tidak dijadikan solusi prioritas, tapi karena tren mereka menjalin itu, coba-coba gitu terus keenakan gitu. Nah ya, jadi berlanjut dan ujung-ujungnya baper, saling mengutuk satu sama lain. Anda knalpot tegandeng ketang namanya ya, tapi agak lumayan. Nah, itu AdSense kuning. Nah, jadi dari perkembangannya ya dari awal transisi terus itu menjadi solusi dan menjadi tren sih sebetulnya. Lalu yang paling terakhirnya tuh di era zaman sekarang itu menjadi, di sisi lain itu menjadi solusi dan menjadi tren, tapi di sisi lain itu bisa menjadi satu hal dalam koridor mungkin ancaman maksudnya? Ancaman gini, katakanlah ya kita literally kita di lapangan, misalkan ada pasangan yang katakan mereka memang pacaran. Nah, salah satu di antara mereka tuh punya ada ancamannya tuh gini, apakah pasangan kita kalau misalkan dia dituduh berselingkuh, kan yang namanya selingkuh tuh dia
mempunyai hubungan khusus. Menjadi hubungan khusus, katakanlah mereka atau dia jadian lagi sama orang lain gitu kan. Nah, sedangkan di sini kan nggak ada yang namanya jadian gitu. Dan itu lagi ke perkembangan yang HTS dari tadi ya. Iya. Nah, berarti kan itu jadi ancaman. Misalkan Bung Eben punya pasangan si A misalkan. Nah, si FWB ini tuh udah menjadi tren, itu bisa jadi ancaman buat Bung Eben sendiri karena mungkin ada kerentanan pasangan Bung Eben tuh yang menjalin FWB sama orang lain gitu. Kalau misalkan Bung Eben nuduh atau nyangka ke pasangan Bung Eben selingkuh, ya mereka sangat-sangat benar kalau misalkan mereka menjawab gua nggak selingkuh karena gua nggak jadian sama cowok lain selain lu, Ben. Ya tapi untuk perkembangannya sendiri gitu ya dari FWB kan itu teman ya gitu ya. Nah mungkin dari perkembangannya itu kita disponsori luar biasa ya, AdSense di YouTube kita tuh luar biasa gitu. Meskipun dari YouTube-nya sendiri kan acuh gitu. Dan tadi ada kelompok-kelompok itu tuh kelompok sebagian besarnya bisa dibilang mereka tuh ada yang memek circle FWB. Itu yang pertama. Terus ada fuckboy juga. Anjir. Soalnya kan ada kriteria pesmemetik. Ada klasifikasi di situ. Ada strata sosial dari fuckboy dan fuckgirl gitu ya. Dan itu dibahas nanti, dikupas tuntas tajam omongan mitoha, omongan tetangga. Luar biasa. Nah, berarti dari perkembangan kita udah bisa ngedapetin poinnya gitu dari perkembangan. Untuk perkembangannya sendiri gitu. Nah, kemarin kan lagi pandemi kan ya. Dan informasi yang didapatkan semakin mudah dengan globalisasi dan kita kan sering di online kan. Dan itu tuh gini nih, kalau misalkan FWB itu teman gitu, yang bukan teman pun bisa dong gitu kan. Jelas karena gini, antara mereka berteman atau tidak, bahkan mungkin baru kenal itu kan di situ ada ada aturan yang memang hidup di circle itu gitu. Ada aturan yang hidup di circle itu. Terus tadi juga sempat dibahas ada kodifikasi. Terus ada mereka kontrak-kontrak yang memang. Yang paling mendasar itu ada suatu kontrak yang memang harus dijalanin secara komitmen terus-terusan gitu loh di situ. Ya nanti sepertinya Anda pengalaman ya. Bukan pengalaman karena memang Waduh. Enggak gini. Jadi kan memang cireng panik. Kan orang punya teman, gitu. Teman kan suka curhat dan cerita lah, karena tetap ujung-ujungnya hal yang kayak begitu tuh di sisi lain ada keuntungan, di sisi lain ada resiko juga. Minimal pasti lah. Timbul masalah baru lah. Timbul masalah baru gitu sih. Jadi Anda sering mendapatkan pasien-pasien yang konsultasi tentang klien. Meskipun kalau misalkan mereka emang klien lalu saya memposisikan menjadi konsultan sih, saya tidak berkapasitas jadi konsultan FWB. Karena yang namanya konsultan tuh harus ada kredibilitas dan kapasitas dan menjauhkan dari sisi-sisi transenden agar tidak nihilis. Iya. Dijauhkan dulu tuh dari transendennya gitu. Biar tidak ada tendensi dan pretensi. Iya. Oke, itu kita udah dapat ya dari perkembangannya. Hanet di era sekarang kan tadi udah bilang tuh. Enggak cuman mentok di tren. Di era sekarang tuh itu ujung-ujungnya malah jadi ancaman, dan banyak banget yang cerita, dan mungkin bahkan kita juga punya lah teman-teman di kursi bawah pohon yang katakanlah, aduh kalau misalkan memang kayak begitu, setiap orang tuh memang berpotensi untuk menjalin itu FWB, melakukan kegiatan tersebut ya. Iya, karena kan yang menjadi ketakutan di sini tuh karena benefit yang mengerucut itu. Meskipun antitesisnya, selama benefit itu tidak mengerucut,
ya semua orang ber-FWB. Iya. Semua pertemanan ber-FWB. Tapi karena mungkin ada pengerucutan di situ, lalu itu sudah berlangsung dari sejak lama dan terus-terusan bertransisi menjadi solusi dan menjadi tren, ya itu udah menjadi budaya baru dan dari koridor ancamannya itu dulu udah jadi perihal yang utuh, dan ya kita semua juga udah paham lah kenapa itu bisa jadi ancaman, itu bisa jadi sesuatu hal yang bisa dikatakan ya kita khawatir lah dari hal itu sih mungkin dari ketiga tadi gitu inti dan poinnya. Asal mulanya kan dari pengadopsian budaya, lalu dari perkembangannya kan dari ada masa transisi dulu tuh, ada transisi dulu yang biasanya di kita itu adalah TTM, HTS, maju jadi HTS, dan ada yang lebih konkret lagi tuh yaitu memang FWB gitu, FWB. Nah, terus sudah transisi di situ itu dijadiin solusi ya untuk orang-orang masih bisa mengecap besar kecilnya kebebasan dia sebagai manusia gitu loh. Entah itu mau main sama siapa, entah itu dia mau bergaul dengan siapa, tapi ada satu komitmen yang dijalin justru itu di luar dari kebebasan itu. Dan benefit juga, keuntungan. Itu sih yang di garis bawahnya benefitnya gitu. Dan itu juga yang menjadi solusi itu karena pengerucutan benefit itu gitu. Anda Anda yang suka dengan benefit seperti itu, Anda itu tidak dipungkiri semua orang kalau memang dimisalkan sudah di siapa yang tidak mau, Bung? Iya, karena itu dijadiin solusi ya mungkin orang-orang mencari kecondongan tuh secara otomatis dari pikirannya bahwa gue mungkin nggak ya untuk mengambil jalan itu, terus bisa nggak sih gue mencoba untuk menjalin hal itu. Nah kan kerentanan itu pasti bakalan muncul dengan sendiri. Kalau misalkan berbicara FWB itu adalah sebuah misalkan ini komunitas atau circle gitu. Apakah kita mudah untuk masuk ke circle-nya? Dan itu pun menurut saya tidak mudah juga kan. Dan mungkin itu sih apa ya? Katakanlah yang menjadi satu tatanan hidup dari komunitas itu tuh, pertama ya let's say lah kita bilang tidak cukup mudah untuk katakanlah ada orang baru lalu memilih menjadi hal itu tuh menjadikan solusi itu, emang tidak semudah itu. Nggak mungkin tidak semudah itu lah. Tidak semudah itu karena ini terbentuk berdasarkan itu tadi yang namanya budaya kan pasti ada komunitas-komunitas, pasti ada circle lah. Kalau komunitas kan terlalu formal lah gitu. Ada circle dan hanya ya orang-orang di circle itu gitu yang bisa mengakses itu dengan katakanlah kemudahan dan terbukanya informasi. Tapi jadi untuk ngeling gitu ya. Ngeling. Kalau untuk orang-orang baru sih kayaknya perlu pengenalan lebih dalam lagi untuk orang-orang yang sudah melakukan. Makanya terus pantengin channel kita Kursi Bawah Pohon. Jangan lupa like, comment, and skincare juga skincare tuh penting banget. Iya benar. Banget gitu. Gitu sih sebetulnya. Gimana? Pulang? Siap. Founder fanbase kita nih. Yang punya Oplok Kopi. Iya. Siap. Thank you banget Om. Hati. Nah itu gitu. Dan di era zaman sekarang setelah menjadi tren lalu bertransisi kembali menjadi ancaman atau menjadi sesuatu hal yang mungkin bahaya khususnya bagi orang-orang yang sudah menjalin komitmen berpacaran. Itu sih Bung, dan mungkin lebih lanjutnya lagi dikupas secara tuntasnya mungkin nanti di next video kita gitu. Mungkin ada segmen khusus ya bahas itu dan rampungnya. Dan mudah-mudahan juga ada beberapa dari sobat duduk dan sobat lumuk yang udah jadi narsum ya. Emang udah jadi narsum gitu. Ya kalau misalkan nanti berkesempatan bisa langsung datang lah gitu. Ya maksudnya bisa diundang ke sini juga gitu. Iya, dan bisa juga di komen-komen lah. Nah, ya, dan di DM juga. Kalian punya pengalaman hal yang sama, oke enggak apa-apa, share aja. DM aja, share aja di @kursibawahpohon. IG ya, Instagram kita. Paling itu Bung, dan buat kalian semua saksiin aja, jangan lupa nyalain notifikasinya.
terus pantengin juga Kursi Bawah Pohonnya, entah Yes. itu Instagram dan YouTube. Mudah-mudahan Jangan nanti lupa kita like, comment, komen, and skincare. skincare. Ketemu lagi di Kursi Bawah Pohon selanjutnya. Sorga Sobat Duduk dan Sobat Lu. Tetap ada walaupun Tidak berguna. Wow.